Di dalam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan dari Masjidil Haram, ya Taufik, Rasulullah itu dibawa terlebih dahulu oleh malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Ya, ketika turun mereka tidak langsung Isra, tapi dibawa Rasulullah ke mana sih? Bi'r Zamzam, yaitu ke sumur Zamzam yang tempatnya itu nggak terlalu jauh dari Ka'bah. Sumur Zamzam ini, sebagaimana yang kita tahu, adalah memancarkan air di zamannya Nabi Allah Ismail alaihissalam, ya. Kita udah tahu mau cerita itu. Nah, secara turun temurun sumur Zamzam ini dikenal sama manusia. Nah, kemudian pada satu zaman, pada satu era, ya sebelum masanya Rasulullah SAW, pada kekuasaan Jurthum pada saat itu, sumur Zamzam ini sempat tertutup, ya, karena ada satu peperangan dan lain sebagainya, ditutup. Sehingga di masa jahiliyah itu mereka tahu sumur Zamzam cuma dongeng aja. Dulu katanya di Mekah pernah ada sumur Zamzam, sempat kayak gitu, ya, sempat ada seperti itu, ya. Itu udah hampir-hampir zaman Rasul, itu di zaman kakeknya. Nah, kemudian selama turun-temurun bertahun-tahun Zamzam itu hanya tinggal dongeng, ya. Tiba-tiba kita udah tahu ceritanya, ya, tapi nggak apa-apa kita mudzakarah dibahas ini. Tiba-tiba kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib, yang nama aslinya Syaibatul Hamd bin Hashim, mimpi, ya, mimpi. Ketika beliau sedang tertidur, beliau mimpi ihfir Thaibah. Ada suara dalam mimpinya, ihfir Thaibah, galilah Thaibah, ya. Apa itu Thaibah? Bangun, ya. Terus setelah itu nggak lama tidur lagi, mimpi lagi, ya. Ihfir apa? Galilah Al-Madnun. Ada 3 nama walhasil. Apa itu Madnun? Bangun lagi. Yang satu jangan lupa apa? Apa dong? Ingat ente? Ihfir apa gitu? Apa? Anda lupa satu lagi. Walhasil yang keempat baru ihfir Zamzam. La tazif wa la tudham. Yasqil hajijil a'zam. Sampai akhir dikasih tahu. Galilah sumur Zamzam. Jadi sebelum itu nama-nama Zamzam, Thaibah, Al-Madnun, dan seterusnya yang ada maknanya masing-masing. Kita nggak bahas itu, terlalu panjang. Kemudian dalam mimpi itu disebutin galilah sumur Zamzam, la tazif wa la tudham, yang tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah dicela orang. Kering, ya ini sumur apaan, nggak bakal pernah begitu, ya, sumur yang terpuji begitu. Yasqil hajij al-a'zam, sumur itu akan memberi minum kepada gelombang haji yang banyak, nggak bakal habis, ya, ya, yang terletak di antara ini dan itu. Dikasih tahu dalam mimpi itu posisinya terletak di antara ini, al-ghurab bil a'sam dan seterusnya. Akhirnya bangun Abdul Muttalib, ke dalam rumah dia ambil alat gali, kemudian dia pacul tuh salah satu tempat yang diisyaratkan dalam mimpi tersebut. Awalnya orang-orang Mekah mengatakan, Abdul Muttalib, lu lagu apa? Ya, enggak, anak dapat mimpi. Diajak anaknya Al-Harith tuh, yang paling gede. Singkat cerita, walhasil ceritanya panjang tuh, ya, sampai diperdebatkan dulu, sampai apa namanya, ditentang benar-benar sama orang Mekah. Ceritanya panjang, walhasil sampai nadar Abdul Muttalib, kalau anak punya anak laki 10, anak potong 1. Ya kan, nanti yang terpotong, yang hampir terpotong itu adalah ayahnya Nabi waktu itu. Ceritanya walhasil panjang itu ceritanya, gara-gara sumur Zamzam itu. Walhasil singkat cerita bahwa sumur Zamzam yang sudah tertutup bertahun-tahun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk terbuka kembali lewat mimpi isyarah, yaitu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai sekarang 1000 tahun lebih umat Islam merasakan jasa mimpi tersebut. Kira-kira Abdul Muttalib ini orang hebat nggak? Ente pikirin dari situ aja udah. Kalau pengen tahu kakeknya Nabi Muhammad itu hebat apa enggak, pikirin Zamzam yang bertahun-tahun cuma dongeng,
Allah buka lewat mimpi kakeknya Nabi, yang sampai sekarang kita minum itu air. Ya, Masya Allah, sampai terbukalah kembali air Zam-Zam tersebut. Nah, Rasulullah dibawa ke sumur Zam-Zam itu oleh malaikat Jibril sebelum melakukan perjalanan Isra. Kemudian kata Rasulullah, kemudian aku direbahkan, dibaringkan, dan kemudian dibelahlah dadaku. Ya, dibelah dadaku, yaitu syaqqus sadr. Dibelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Pembelahan dada Nabi Muhammad ini berapa kali terjadi? Ya Taufik, berapa kali, Fik? 4 kali. Yang pertama, ketika Nabi berumur 2 tahunan, kira-kira khilaf ya. Ada riwayat 3, 4 atau 5 tahun ketika Nabi Muhammad di rumah Halimah Sa'diyah. Umur berapa, Abdul? 10 tahun. Yang kedua ya, ketika Nabi berumur 10 tahun. Yang ketiga kapan? Ya Husain. Pernah dengar ente? Ketika Nabi berumur 40 tahun ketika hendak mendapatkan wahyu itu. Kemudian yang terakhir ketika ya ini yang keempat itu ketika Nabi menjadi Rasul ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika baginda Rasulullah SAW di malam Mi'raj ini, ketika Nabi hendak di Isra Mi'rajkan. Dan masing-masing memiliki hikmah yang sangat panjang. Apa hikmah dibalik dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW? Membutuhkan waktu berjam-jam untuk membahas itu. Makanya enggak salah kalau sampai Ibnul Farid mengatakan dalam syairnya yang dikutip oleh Habib Ali Al-Habsyi dalam Simtul Durarnya, wa ala tafannuni wasfihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Ya, sehebat-hebatnya orang menceritakan, menguak, membuka kehebatan Nabi Muhammad SAW dan rahasia-rahasia di balik keistimewaan Rasulullah, sampai masa habis, sampai hari kiamat masih banyak hal-hal yang belum terungkap dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Bayangin kita sekarang mau ngebahas terbelah dadanya Nabi itu makan waktu berjam-jam lebih kalau itu yang kita tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita nggak punya ilmu kecuali yang Allah kasih sama kita. Apa hikmah di balik pembelahan dada itu? Pertama, antum perlu tahu bahwa pembelahan dada syaqqus sadrihi syarif, pembelahan dadanya Nabi itu terjadi hakikatan. Benar-benar terbelah ya, bukan halusinasi, bukan. Ya, tahu gak halusinasi ente ya Hasanuddin? Wa ma adraka ma halusinasi? Kayak khayalan gitu, kayak cuma bukan asli. Enggak, itu benar-benar terbelah asli. Terbelah asli. Ibn Hajar dan ulama-ulama telah menjelaskan itu. Kita taslim aja, kita terima aja, nggak usah merasa wah mana mungkin, nggak usah begitu. Itu bagi Allah bukanlah sesuatu yang sulit. Nah, apa hikmah dibalik dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW? Begitu banyak hikmah, ya, begitu banyak hikmah. Kalau antum mau merinci, antum buka aja kitab Al-Insanul Kamil yang tulis oleh Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ disebutin ada 18 hikmah. Masya Allah, itu aja kalau kita bahas berapa jam tuh, 18 hikmah. Ya, pembahasan khusus kitab dadanya Rasulullah SAW. Ya, di antaranya dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW ini ada, kita kutip sebagian di antaranya, ringkas saja. Mukjizat ini atau irhasat atau mukjizat ini, kalau Nabi yang pertama kan umur 4 tahun tuh, 4 tahun ya. Dibelah dadanya, kemudian 10 tahun, kemudian umur 40, kemudian umur 52 malam Isra. Kalau kita ngomong yang umur Nabi 4 sama 10 tahun itu, mukjizat itu serupa dengan irhasat itu. Mukjizat itu kalau sudah jadi Nabi, kalau belum jadi Nabi namanya irhasat. Itu serupa dengan peristiwa yang terjadi pada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail kan itu kan mukjizat kan. Nabi Ismail umur berapa waktu mau disembelih sama Nabi Allah Ibrahim? Inni ara fil manam anni adbahuk. Waktu itu umur kira-kira 13 tahunan kata ulama tafsir. Baru 13 tahun umur.
Nah, yang terjadi sama Nabi ini bahkan lebih dahsyat daripada itu, lebih hebat. Karena dalam riwayat disebutkan apa kehebatan yang terjadi sama para nabi, sama Nabi juga terjadi bahkan lebih hebat. Nah, dalam konteks Nabi Ismail, mukjizatnya itu, Rasul juga ngalamin mukjizat yang kayak begitu. Kalau Nabi Ismail umur 13 tahun, Nabi umur 4 tahun, malah pernah dari umur 4 tahun. Kalau Nabi Ismail 1 kali, Nabi berkali-kali. Kalau Nabi Ismail kejadiannya itu didampingi ayahnya, ya enak banget kan kalau bocah didampingin sama bapak. Ya gak? Ente ke dokter disuntik, di samping ada bapak, enak. Ada bapak bisa pegangan. Nabi lebih berat, abahnya udah meninggal. Ya. Dan kalau Nabi Ismail itu di hadapan abahnya, Nabi nggak ada bapaknya, dalam keadaan yatim di kampung orang sendirian. Jadi lebih dahsyat mukjizat ini Allah tunjukkan, ini lebih daripada Nabi Ismail. Kalau Nabi Ismail cuma surah, ya Nabi Ismail nggak disembelih bener, nggak. Ya, hanya surahnya aja diganti dengan seekor kibas. Kalau Nabi Muhammad benar hakikatan, benar-benar. Jadi ini mukjizat Nabi yang pernah terjadi sama Nabi Muhammad lebih. Gitu. Kemudian pendapat yang lain mengatakan hikmah dibalik pembelahan dada Nabi Muhammad ini adalah dikatakan sama Habib Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhur. Ya, malaikat membelah dada Nabi bukan hendak bermaksud mengeluarkan kotoran, bukan. Enggak ada kotoran di dalam tubuh Nabi Muhammad, enggak ada kotoran. Tuhran ala tuhrin. Tapi malaikat ingin menambahkan kesucian di atas kesucian yang sudah ada. Kalau bahasa anak sekarang di-upgrade begitu ya, dinaikin lagi. Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan waktu Nabi umur 4 tahun itu, hadis Rasul mengatakan malaikat mengeluarkan gumpalan hitam dari hatiku. Nah, itu bagaimana tuh gumpalan hitam? Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengatakan di dalam kitab tersebut juga, beliau mengatakan adapun gumpalan hitam itu, Nabi mengatakan gumpalan hitam itu hadzus syaitan. Apa gumpalan hitam? Nabi sendiri dalam hadis ya, malaikat mengeluarkan dari hatiku gumpalan hitam yang kata Nabi Muhammad hadzus syaitan, itu adalah jatahnya setan. Begitulah kalau orang nggak hati-hati belajar sama guru. Ya, kalau belajar hanya baca kitab, itu kitab hadis itu jelas mengatakan bahwa malaikat mengeluarkan gumpalan hitam dari hatiku, yaitu gumpalan setan. Bagaimana tuh kalau orang baca hadis tanpa bimbingan guru? Bagaimana tuh? Dan hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih, pikirannya liar, setan masuk begitu. Tapi kalau kita baca dengan bimbingan ulama yang saleh, yang betul-betul nagi, kata Buya Maliki mengatakan apa? Apa yang dimaksud hadzus syaitan, jatah setan itu? Ai hadzus syaitan minar rahmah. Yaitu adalah jatah setan yang ada di hati saya daripada kasih sayang saya. Allah keluarin. Kenapa dikeluarin? Karena kalau nggak dikeluarin, setan kecepretan rahmah saya. Nabi sayang sama siapa aja. Umatnya, wah jangan tanya, disayang. Rahmah lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua alam ini kebagian rahmat. Sebab Nabi Muhammad SAW. Sehingga hewan disayang, apalagi tumbuh-tumbuhan. Semua kecepretan rahmah, malaikat kecepretan. Hatta Nabi punya belas kasih sama orang kafir. Ya, sampai Yahudi meninggal dunia, Nabi sedih. Kenapa sedih Rasulullah? Satu nyawa lepas dari tangan saya buat saya bawa ke surga. Sedih Nabi. Nah, bayangin kalau nggak dicabut tuh, setan dikesianin sama Nabi. Ya, tuh setan kena rahmahnya Nabi bahaya. Ya, bisa pada insaf tuh setan. Nah, kan jadi kagak seru istilahnya kalau sampai setan insaf. Dikeluarin sama Allah karena terlalu sempurna Nabi Muhammad itu, sampai setan bisa disayang. Justru itu menunjukkan keistimewaan Nabi sampai Allah Subhanahu wa taala keluarkan ini Nabi ini sangat luar biasa rahmahnya begitu.
Itu kata Abu Yazid Al-Hanafi. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang lain mengatakan situ sangat luar biasa. Kemudian dibelahlah dadanya Nabi SAW ya, oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hatinya Rasul. Ya, kemudian malaikat ini ada malaikat Mikail yang memegang bejana dari emas. Jadi yang ngurus pembelahan dada itu malaikat Jibril, ngeluarin hatinya Rasulullah. Nah, malaikat Mikail megang bejana, baskom lah kalau kita begitu ya, kayak wadah begitu yang terbuat dari emas yang isinya air zam-zam, sehingga air zam-zam itu dipakai untuk diguyurkan ke hatinya Rasulullah SAW. Kalau antum baca kitab bahwa bil ufuqil a'la, sampai kenapa wadah emas itu dibahas. Kenapa kok wadahnya wadah emas? Apakah ada kaitannya dengan emas akan diharamkan nanti di dalam syariatnya? Sampai ke situ-situ tuh kalau ngebahas Nabi emang bener-bener sampai kiamat nggak habis. Ya, nggak habis, luas banget. Karena semua yang ada sama Nabi Muhammad ada makna semua. Kenapa Nabi waktu Fathu Mekah pakai imamah warna hitam? Itu ada maknanya. Nabi itu nggak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia, yang kebetulan, yang asal-asalan, nggak. Kalau Ana ditanya nih, Beb, kok Habib ini malam taklim pakai baju warna biru? Kenapa? Emang kebenaran tadi yang ada tuh kok biru, nah ambil, nggak sengaja begitu. Beb, Habib kok pakai imamah yang ini? Kok pakai kain ini? Kok pakai cincin yang ini? Kalau Nabi nggak begitu. Kenapa pakai warna itu? Kenapa Nabi nunduk? Kenapa Nabi begini? Kenapa potong kuku ini dulu? Kenapa ini dulu? Kenapa? Itu semuanya kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya, af'alun Nabi, harakatun Nabi, gerak-gerik Nabi itu ada tertibnya, ada qanunnya, ada dhabat. Ada makna. Ada dhabat, ada makna, dan ada qanun, ada aturan, ada maknanya, semuanya ada. Enggak serampangan begitu, subhanallah. Dan Allah itu enggak melakukan hal-hal apalagi yang berkaitan dengan Nabi, enggak mungkin sia-sia. Allah menciptakan makhluk aja ada hikmahnya, apalagi kenapa Nabi dibawa ke sini, kenapa bejananya dari emas, kenapa yang awal malaikat Jibril, itu semuanya kalau dibahas la yastati'u wa tilka mawahibu la yastati' an yajsura al-qalamu ala syarhi haqaiqiha. Pulpen nggak bakal bisa menerangkan itu semua, pulpen nggak bisa. Wala tastati'ul alsun an tu'rib an khafiyyi daqaiqiha. Lidah nggak bakal bisa mengurai semua, terlalu dalam, terlalu luas ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Anda dikasih ilmu cuma sedikit, kata Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Pengetahuan kita hanya sedikit ya Rabb. Makanya kalau ada orang punya umur 1000 tahun, habisin buat ilmu, paling dapat cuma seapa ya, cuma dapat sedikit. Ilmu itu begitu luas ya. Begitu luas ya Hasan, jadi ente perlu belajar banyak ya. Kemudian dibelahlah dada Nabi Muhammad SAW dan malaikat Mikail yang megang bejananya terbuat dari emas. Kemudian dicuci pakai air zam-zam, dibasuh, diguyur hati Nabi pakai air zam-zam. Kemudian malaikat Jibril meletakkan hikmah, meletakkan cahaya di hati Nabi, meletakkan ilmu, meletakkan segala macam itu diisi hal-hal yang bersifat batin, yang maknawi, bukan yang hissi. Kalau hissi itu terbatas. Hissi itu apa ya? Yang berbentuk, yang bisa disentuh, bisa dilihat, itu terbatas. Rumah ini dipenuhi oleh kerupuk, paling berapa ton? Tapi kalau rumah ini dipenuhi cahaya, Allah, bisa sampai ribuan kalau cahaya ukurannya, bukan ton lagi. Kenapa cahaya bisa lebih banyak dimasukin ke dalam satu wadah daripada kerupuk? Karena kerupuk itu hissi, zahir, terbatas ya. Tapi kalau yang batin tidak terbatas. Makanya kalau kita dikasih rizki sama Allah yang zahir terbatas, duit. Nanti berapa sih dapat duit? 8 miliar, 10 miliar, 30 miliar. Ya Allah, saya minta duit 850 juta triliun. Mau naruh di mana tuh duit segitu? Ya. Tapi kalau ente minta, ya Allah saya minta ilmu sebanyak-banyaknya. Wow, itu ente mau sebanyak-banyaknya dikasih sama Allah. Karena ilmu itu maknawi.
Makanya kata Allah di dalam hadis qudsi, ma wasi'ani ardi wala samai, kata Allah. Langit aku dan bumi aku bagi aku tidak luas, kata Allah. Walakin wasi'ani qalbu 'abdiyal mu'min. Akan tetapi yang luas bagi aku, ada lagi yang lebih luas bagiku daripada langit dan bumi. Ada yang sesuatu yang lebih luas daripada langit dan bumi, kata Allah di dalam hadits qudsi. Apa itu? Qalbu 'abdiyal mu'min. Hati hambaku yang mukmin itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kenapa? Karena dia bisa menyimpan ilmu, rahasia, cahaya, hikmah yang tidak bisa ditampung oleh langit dan bumi. Subhanallah. Itu kalau hati orang mukmin. Bagaimana dengan hatinya Rasulullah? Hatinya Rasulullah SAW di malam Mi'raj diisi macam-macam, luar biasa. Dan itu juga selaras dengan firman Allah di Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Kata Allah di Al-Quran, wahai Rasul, bukankah sudah aku lapangkan hatimu? Jadi hati yang paling luas Nabi, jadi bisa menerima Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, waqad jama'al asrara wal amra kullahu Muhammadunil mab'uth lil khalqi rahmati. Nabi kita Muhammad SAW yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh makhluk, beliau telah jama'al asrar wal amr. Beliau telah menghimpun segala rahasia. Yang rahasia ini nggak bisa dibuka semua ke orang, tapi Allah tumpahin semua ke hatinya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Alam nashrah laka sadrak. Kalau Nabi Musa baru minta sama Allah, Rabbi syrahli, ya Allah lapangkan. Tapi kalau Nabi, alam nashrah, bukankah aku sudah lapangkan tanpa engkau minta, wahai Rasul? Magomnya dipinang sama Allah, dilamar. Kalau Nabi Musa ngelamar. Makanya kita juga orang muslim, kita ini itu yang bisa dilapangkan hati Nabi doang. Semua hati kita bisa dilapangin. Setiap orang punya hati yang bisa di-upgrade, ya, digedein lagi. Semakin luas hati ente, semakin gede hati ente, semakin muat macam-macam rahasia Allah ke dalam hati kita. Ya, Anda pernah cerita sama antum masih ingat kan, ada satu orang murid yang datang sama gurunya. Ada satu murid yang datang sama gurunya dan mengeluh sama gurunya, ini guru, ini hidup begini banget ya. Saya urusan ini begini, ngeluh dah hasil. Ujian yang dirasain sama si murid tadi. ini guru bilang, ini air segelas, tuh garam, lu ambil garam, lu raup, kata gurunya. Akhirnya si murid ini ngambil garam, ini udah pernah ceritain, dia ambil tuh garam, diraup sama muridnya, masukin ke gelas itu, dimasukin. Coba lu rasain tuh air, kira-kira berubah apa kagak? Berubah guru. Lu ambil lagi tuh garam, lu raup lagi tuh garam, diraup lagi. Kemana ini guru? Ayo ikut. Diajak sama gurunya ke danau. Kata gurunya, coba lu aurin nih garam ke danau itu, lu aurin. Diaurin. Kata gurunya, coba lu cicipin tuh air. Ya, kira-kira asin nggak kayak gelas tadi? Udah pasti enggak, guru. Kata gurunya, lu paham maksud gua? Hah? Paham, Bek? Paham? Pinter ente, belum jelasin udah paham. Apa maksudnya? Maksudnya masalahnya sama, segenggam tuh garam segitu juga dimasukin ke air, berubah jadi asin, berantakan, kacau balau tuh air. Tapi kenapa dimasukin ke danau kagak? Padahal masalahnya sama. Nah, kata gurunya, lu kalau bisa jadi danau, jangan jadi gelas lu. Ya, hati lu digedein. Gitu tuh. Ente punya hati, gedein. Gimana caranya? Yuk, masukin ilmu, masukin cahaya, zikir sama Allah. Apa aja masukin tadi yang gede tuh, gede. Minta sama Allah, Rabbi syrahli. Ya Allah, lapangkan hatiku, lapangkan. Kalau udah lapang, makanya para nabi itu punya ujian lebih besar daripada manusia yang lain. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Kenapa kuat? Hatinya lapang banget. Jadi kita disuruh jangan ngejauhin masalah, karena masalah itu pasti datang. Cuma orang gila sama anak kecil yang hidupnya nggak ada masalah. Ya, Gapik? Sahih ya, Taufik?
Anak kecil mau corona kayak mau listrik naik, lockdown kayak bodoh nanan, kata anak kecil nggak tahu, dia pokoknya hidupnya enak aja, mau jajan nih minta duit, mau listrik naik dia nggak ada urusan. Nama orang gila tuh hidupnya enak. Pernah gak orang gila ada pusing corona? Nggak ada orang gila, jadi tenang tuh. Selain orang gila, aman kecil pasti ada masalah, jadi jangan lari dari masalah. Jadi bagaimana caranya kita gedein hati kita, termasuk aneh juga mungkin. Ya, ini nasihat buat Anda. Gedein hati kita, karena masalah itu nggak bisa lepas. Manusia hidup itu nggak bisa lepas dari masalah. Gedein hati, jadi ngadepin masalah itu kuat. Salah satu sifatnya Imam Haddad Sahih Ratib dikatakan, kana Imam Haddad kat-tawd syamikh. Al-Habib Abdullah bin Haddad itu seperti gunung yang kokoh, besar dan kokoh, ngadepin segala macam masalah. Karena para wali itu punya ujian lebih berat daripada orang-orang mukmin yang lain. Ujian kita apa sih? Ujian kita kagak setara dibanding para nabi dan para wali begitu. Makanya Nabi Muhammad dilapangkan sama Allah, alam nashrah laka sadrak, dibelah hatinya, diguyur air zam-zam, kemudian dimasukin segala macam yang wallah luar biasa, dimasukin. Ini bekal perjalanan yang sangat dahsyat, dimasukin tuh bekalnya di hati. Kita suka baca di dalam Burdah, ya, aqsamtu bil qamaril munsyaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Aqsamtu bil qamaril munsyaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Bulan yang terbelah itu, al-qamar al-munsyaq, bulan yang terbelah, ya kan, salah satu mukjizat Nabi itu kan terbelahnya bulan, diabadikan di Al-Quran itu. Iqtarabatis sa'atu wan syaggal gamar. Bulan terbelah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW itu ada nisbatan mabruratal min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Kenapa kok omongan Nabi manjur banget? Sampai Nabi minta sama Allah, ya Rabb, belah bulan terbelah. Subhanallah, bulan terbelah, mabruratal qasam. Nabi itu kalau angkat tangan minta sama Allah nggak pakai ini tangan belum turun dikabul sama Allah. Ya, itu ada nisbah sama hatinya Nabi, karena bulan itu ada kaitannya dengan terbelahnya hatinya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bulan itu juga terbelah, sebagaimana terbelahnya hati Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dahsyatnya apa yang udah Allah isi di hati Nabi, sehingga ucapan Nabi minta apa sama Allah langsung dikasih, hatta terbelahnya bulan. Ya, aqsamtu bil qamaril munsyaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Aqsamtu, aku bersumpah dengan Tuhannya bulan yang terbelah, ya, bahwa terbelahnya bulan itu sangat berkaitan erat dengan dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW, yang sumpah itu pasti manjur, omongannya itu pasti manjur. Ya. Subhanallah. Jadi begitu banyak hikmah dibalik dibelahnya dadanya Rasulullah SAW. Kalau umur 4 tahun, udah kita jelasin tadi ya. Kalau umur 10 tahun, kenapa Nabi dibelah dadanya di umur 10 tahun? Karena menghadapi masa-masa pubertas. Allah kagak mau Nabi Muhammad kayak anak muda yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan Nabi Muhammad itu di masa mudanya, ketika umur 10 tahun itu biasanya udah mulai kenal lawan jenis, sudah mulai demen hal-hal yang negatif, syahwat udah mulai mendominasi. Allah nggak mau Nabi kayak gitu. Di umur 40 persiapan menerima wahyu, dan di malam Isra dan Mi'raj, karena ini perjalanan yang sangat luar biasa, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa dengan air Zam-Zam? Nah, itulah dia, kata ulama, di antara hikmah kenapa air Zam-Zam ini dipilih oleh Allah untuk menjadi menjadi air yang dipakai untuk mengguyur hatinya Nabi Muhammad SAW. Syuf, antum tahu Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya kalau nggak salah mengatakan asyraful asya fil kaun, kalau tidak salah ya,
benda paling mahal, yang paling mulia di seluruh jagat raya ini apa? Benda yang paling mulia di seluruh jagat raya ini apa? Benda yang paling mulia. Apa benda yang paling mulia? Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala turunkan rasul, Allah turunkan kitab, utus para nabi dan rasul. Allah ciptakan ini itu untuk manusia. Sakhkhara lakum, sakhkhara lakum, sakhkhara lakum. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa laqad karramna. Manusia ini Masya Allah makhluk yang sangat-sangat luar biasa, menjadi khalifah di muka bumi. Nah, di dalam tubuh manusia yang paling mulia apa? Apa? Hati. Ya, yang tempat Allah menilai seseorang, hati. Niat tempatnya di hati. Ini sholat kelihatannya sama si A sama si B, tapi yang Allah nilai di sholatnya bener apa, tulus apa kagak, diterima apa kagak, lillahi ta'ala apa kagak, hati. Sentral tempat Allah menilai dari manusia itu ujung-ujungnya di hati, tempat pandangan Allah. Allah tidak melihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah lihat hati. Udah, berarti kata Imam Ghazali, sesuatu yang paling mulia di jagat raya ini adalah hati manusia. Karena itu jadi sentra tempat pandangan Allah, yang Allah jadikan manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala atur langit dan bumi, ditaklukkan, ditundukkan demi kehidupan manusia. Allah turunkan kitab suci, manusia menjadi khalifah. Dan porosnya manusia itu sentralnya hati. Kalau ditanya hati paling mulia, hati siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi benda termulia di seluruh jagat raya adalah hatinya Nabi Muhammad SAW, yang diguyur pakai air zam-zam. Yang air zam-zam itu dipilih sama Allah untuk mengguyur hatinya Nabi Muhammad. Subhanallah, ini air zam-zam berarti nggak main-main. Ya, menjadi air yang paling afdol, nomor 2. Sehingga ulama mengatakan bahwa air paling afdol nomor 2 adalah air zam-zam. Ngalahin semua air. Semua air semuanya kalah. Tapi tetap nomor 2 dia. Semua air nanti mau lawan zam-zam apa kalah. Kenapa? Karena zam-zam ini dipakai sama Allah, dipilih sama Allah, ya, dipakai sama malaikat untuk mengguyur hati Nabi. Nomor 1 air apa yang paling afdol? Air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah. Itu nggak ada yang ngalahin. Nomor 2 air zam-zam, karena dipakai untuk mengguyur hatinya Nabi. Nggak ada air. Kalau ada air yang lebih hebat dari zam-zam, air itu yang dipilih. Tapi kadang nggak ada, maka air itu. Ya kalau air yang keluar dari jari jemari Nabi, emang itu kan konteksnya beda tuh. Ya. Sehingga air zam-zam menjadi air yang sangat mulia. Makanya kita kalau ngebahas air zam-zam panjang lagi, keutamaannya, kemuliaannya sangat luar biasa. Khusus kayak sekarang kan lagi corona nih. Lagi rame corona tuh, minumin air zam-zam tuh, obat. Dia akan menetralkan semua virus dan racun yang ada dalam tubuh. Rasulullah bersabda, ma'u zam-zam ta'amu tu'min shifa'u suqmin, ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin, atau kama qala Nabi SAW. Air zam-zam itu adalah makanan, ya, dan juga obat dari segala penyakit. Air zam-zam itu adalah makanan untuk segala sama kayak makanan-makanan gitu, bisa ngenyangin dia. Dan juga air zam-zam itu adalah obat dari segala macam penyakit. Itu udah ada penelitiannya. Air zam-zam 5 syuribalah. Dan air zam-zam juga bisa mengkabulkan hajat. Saat kita minum, kita niatin tuh teman air zam-zam. Jadi kalau kita minum air zam-zam, bayangin air inilah yang dipakai di malam Isra dan Mi'raj untuk mengguyur hatinya Nabi. Ya Rabb, lapangkan hati aku dengan air ini. Begitu. Begitu juga ulama mengatakan bahwa hendaknya setiap muslim ketika minum air zam-zam, dia ingat, dia bayangin bahwa air ini mengandung ludahnya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad pernah ambil ember, ya, dari sumur zam-zam yang ada airnya, kemudian Nabi minum, kemudian Nabi kumur-kumur kalau nggak salah. Walhasil dari mulut Nabi ditumpahin lagi ke ember itu, dan embernya ditaruh ke sumur zam-zam Rasulullah. Jadi kalau kita lagi minum air zam-zam, kita bilang, ya Allah, air ini yang dipakai untuk mengguyur hati Nabi, dan ini air mengandung liurnya Rasulullah. Allah. Makanya kata Nabi, la yatadalla min ma'i zam-zam kafirun aw munafiq. Orang kafir atau orang munafik tidak akan pernah merasakan hilang dahaga, tidak akan merasakan kesegaran, kenikmatan ketika minum air zam-zam, nggak ada.
nggak bakalan kenyang, nggak bakalan hilang dahaga, nggak bakalan seger. Ya. Gimana enggak air ini dipilih sama Allah di malam Mi'raj untuk diguyur ke hatinya Rasulullah SAW. Udah selesai segala macam, ditutup hati dadanya Nabi oleh malaikat Jibril. Kemudian belakang Nabi distempel, dikasih stempel khatamun nubuwah, stempel. Kalau dibahas itu stempel maknanya apa, panjang lagi. Ya, pokoknya stempel itu khatam, penutup para nabi, ibaratnya udah khatam, itu udah nggak ada lagi kenabian. Ya, khatamun nubuwah itu ya bentuknya seperti menonjol dari pundak sebelah kiri, agak nggak terlalu ke kiri banget, agak condong sedikit kiri, agak menonjol, dan siapa yang melihat ya'lu, katanya kalau dilihat itu bercahaya-cahaya dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Jadi kalau kita dekat situ pasti wangi banget, gitu ya. Itu sebagai stempel akhir para nabi. Ada makna macam-macam di balik khatamun nubuwah tersebut untuk bisa baca di kitab wa huwa bil ufuqil a'la. Setelah itu datanglah Buraq. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Fi soal? Ya Taufiq. Mafhum? Insyaallah. Baik. Kalau gitu kita akan tutup ya pembahasan ini. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang punya ta'alluq sama Rasulullah SAW. Diberikan kita ilmu yang manfaat, zahir batin ala hadhihi khassah. Mithla ma nawahu aslafuna wa masyayikhuna wa abawna salihun. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.